qabla subhi. Biasain mandi sebelum azan subuh. Ini mandi di berapa tadi? Belum mandi. Ya, pakai bedak doang. Ya. Al-ghuslu qabla subhi. Ini warisan orang tua kita dulu. Saya orang Betawi itu begitu. Mewarisin dari engkongnya, nyainya sampai ke orang tua kami. Tolong biasain mandi sebelum azan subuh. Bil ma'i yajri, mandinya dengan air yang ngalir. Kalau zaman dulu padasan orang Betawi. Kalau sekarang shower. Kalau punya shower, mandi pakai gayung, mandi. Ya, ini penting Pak. Pak Samadi dan Bu Sumiati nanti di Makkah, jangan tinggalkan ini. Al-ghuslu qabla subh. Biasain mandi sebelum azan subuh. Seorang ulama besar di Yaman mengubah syair yang begitu indah. Kamin saqinin bihadal waqtina la shifa wa kam bitasal min 'abdi bil mustafa. Kamin saqinin, berapa banyak orang yang sakit zahirnya, sakit batinnya, bihadal waqti, di waktu sahur, maksudnya sebelum azan subuh dia bangun dan mandi, nala shifa, dia peroleh kesembuhan dari penyakitnya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita udah ke dokter mana aja, ke tabib mana aja, penyakit kita belum sembuh, ternyata ada yang belum kita kerjakan untuk menyembuhkan penyakit itu. Apa itu? Al-ghuslu qabla subhi. Biasakan mandi sebelum azan. Allah yang firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami jadikan segalanya menjadi hidup dengan sebab air. Allah yang tegaskan. Kalau tidak ada air, tidak ada kehidupan. Dimanapun tempat tinggalnya, seindah apapun tempatnya, sebagus apapun suasananya, air tidak ada kehidupan. Wa ja'alna minal ma'i, kami jadikan dengan sebab air kulla syai'in hayy, segalanya menjadi hidup. Maka ketika kita tertidur dan bangun di sepertiga malam, lalu kita mandi, semati apapun kesehatan kita akan Allah hidupkan kembali. Insya bangun mandi sebelum azan, ini bawa pulang. Terutama khusus Pak Samadi dan Bu Sumiati nanti di Mekah, di Madinah, aktivitas mandi itu sebelum azan subuh, biar kita sehat Bu ya. Baik. Itu yang pertama. Habis mandi ngapain? Habis mandi tidur. Mandi tidur. Habis mandi wudu. Habis wudu yang belum witir sholat witir. Yang belum witir, Bu. Kalau kita ingin tidur membawa cinta Allah Subhanahu wa ta'ala, Pak, kita pengen tidur, di rumah kita ada cinta Allah, sederhana. Tidurlah dengan mengerjakan sholat witir. Innallaha yuhibbul witra, sesungguhnya Allah mencintai witir. Berarti siapapun yang tidur dalam rumah, dia mengerjakan witir, maka rumahnya itu ada cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis isya boleh, habis ba'diyah isya witir serakaat boleh, atau nanti habis mandi 3:30 witir. Yang penting jangan 2 kali. La witrani fil lail, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Diancam kita dengan Rasulullah, siapa yang tidak witir malam yutar falaysa minna. Siapa yang tidak witir di malam hari, dialah tidak termasuk golonganku, golongan umat Nabi Muhammad SAW. Witir di rumah, kalau sanggup kerjakan setelah mandi 3:30 wudu kita witir. Insya habis witir ngapain? Bu? Habis witir ngapain? Habis witir wabil ashari hum yastaghfirun. Habis witir kita banyakin baca istighfar di waktu sahur. Itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu kasih uang mau nggak sekarang? Mau? Uang ada habisnya nggak? Ada ya? Tapi saya sekarang nggak mau kasih uang. Saya mau kasih mesin pencetak uang, Bapak sekalian. Bukan uang, kalau uang ada habisnya. Sekarang saya datang ke sini nih, saya ingin memberi kepada Bapak Ibu semua tamu undangan mesin pencetak uang, bukan lagi uang. Supaya Bapak Ibu yang belum berangkat haji bisa nyusul Pak Samadi dan Bu Sumiati. Amin.
Yang belum umroh bisa umroh, amin. Nah ini saya kasih mesin pencetak uang. Apa mesin pencetak uang itu? Nabi yang sampaikan, bukan saya. Nabi yang sampaikan kepada guru-guru saya dulu di pesantren. Guru-guru saya sampaikan ke saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Saya berikan ini mesin pencetak uang. Apa mesin pencetak uang itu? Mesin pencetak uang itu istighfar di waktu sahur, Bapak Ibu sekalian. Istighfar di waktu sahur. Setengah jam mau azan subuh istighfar kita. Nabi yang sabdakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfar. Siapa yang melazimkan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Allah jadikan tiap kesulitan ada kemudahan. Wa min kulli hammin faraja. Setiap kebingungan ada solusi. Wa razaqallahu lahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan kepadanya uang yang bukan dari kerja, yang bukan dari dagang, yang bukan dari berternak, yang bukan dari bertani, min haitsu la yahtasib. Uang yang tidak diduga-duga. Berarti istighfar adalah mesin pencetak uang, Bapak Ibu sekalian. Jelas? Jelas, Bu? Jelas? Nah, kalau kita ngaji kita dalamin begini. Nabi sebut istighfar itu lazim. Man lazimal istighfar. Idza wajadta lazim wajadta malzum. Kalau kau dapatkan lazim, kau pasti dapatkan malzum. Contoh, kalau kau dapatkan gula, sudah pasti kau dapatkan manis. Jangan kita ke warung kita beli, bu saya beli gula dong yang manis. Nggak perlu. Kata yang punya warung lagi ngapa itu orang? Beli gula maka dimerekin yang manis. Enggak perlu dikasih merek yang manis. Bapak ibu beli gulanya, dapatkan gulanya, maka pasti dapatkan manisnya. Istighfar itu gula. Kalau dia tidak lepas dari lidah kita, gula itu manis dengan gula itu sesuatu yang tidak lepas sama sekali. Sampai hari kiamat gula semuanya manis. Enggak ada gula yang pahit. Mau gulanya putih, mau gulanya merah, mau gulanya alami, tebu, semuanya manis. Manis dengan gula sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Andai itu istighfar, jika itu istighfar di waktu sahur, tidak lepas dari lidah kita, tidak putus dari lidah kita, sebagaimana manis yang tidak lepas dari gula, maka Bapak Ibu sekalian, akan itu istighfar menjadi mesin pencetak uang, Bapak Ibu sekalian. Manis yang Bapak Ibu akan dapatkan 3. 1, segala kesulitan ada kemudahan. 2, kebingungan ada jalan keluar. 3, warazaqallahu min haitsu la yahtasib. Dia dikasih rezeki bukan dari kerja usahanya, tapi dari jalan yang tidak diduga-duga. Yang penting syaratnya mesti seperti gula dengan manisnya. Nah ini lidah kita dengan istighfar seperti manis dengan gulanya yang tidak bisa dipisahkan selama-lamanya. Kalau madu masih ada yang pahit. Betul, Bu? Madu ada yang pahit ya? Madu hitam pahit kan? Apalagi madu yang gambisnya hitam. Wah, pahit itu. Lebih pahit dari madu hitam kan? Ya, masih ada pahitnya kalau madu. Ya, tapi kalau gula manis selama-lamanya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, maka jangan takut, jangan sedih. Kita punya Allah. Kita punya Allah. Kita yang udah pensiun, yang udah gak kerja, saya udah gak kerja Ustaz, pengen umroh, pengen haji. Jangan takut. Di rumah kita ada mesin pencetak uang, yaitu istighfar. Bagaimana sigot yang diajarkan oleh para guru-guru kita? Istighfarnya itu astagfirullah innahu kana ghafara. Astagfirullah innahu kana ghafara. Sama-sama. Astagfirullah innahu kana ghafara. Astagfirullah innahu kana. Astagfirullah innahu. Itu dibaca setelah kita mandi di waktu sahur, witir. Setelah witir baca itu nungguin azan subuh. Yakinilah Bapak Ibu sekalian, sebagaimana Bapak Ibu yakin manis tak akan lepas daripada gula, maka istighfar yang dibaca di jam sahur, di waktu sahur akan menjadi mesin pencetak uang. Insya Allah. Ini jelas. Amalkan Pak Samadi dan Bu Sumiati nanti nunggu azan subuh di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, banyakkan istighfar itu. Kedua, kalau pengen sehat, Syekh Al-Wara Bahrul Ulum Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nasaihul Ibad, beliau tuliskan ada seorang muhaddis mengumpulkan 10.000 hadis, lalu disaring menjadi 1.000 hadis, disaring menjadi 100 hadis, disaring menjadi 10 hadis, disaring menjadi 1 hadis,
dipilih satu kalimat hadis yang keluar dari mulut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang suci dan mulia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahmil ma'idataka ma la tutiku. Jangan kau enek, kau paksa kau punya perut yang dia tak mampu menampungnya. Kalau pengen sehat, amalkan itu. Saya tiap tahun berangkat umroh paling sedikit 3 kali. Saya baru pulang kemarin Ramadan. Terus September saya berangkat lagi. Kemudian haji tiap tahun. Umroh 3 kali dalam setahun paling sedikit. Karena bimbing jamaah, akhirnya banyak teman dokter maksudnya itu. Yang saya maksud, akhirnya banyak teman dokter. Saya tanya sama dokter, dok, ini hadis bagaimana maksudnya? La tahmil ma'idataka ma la tutiku. Jangan dienek perut yang tak mampu menampungnya. Kata dokter saya nih, yang kawan saya dokter ini jawab, begini Ustaz, kalau kita pagi-pagi sarapan nasi uduk, orang sini sarapannya apa? Nasi uduk ya? Pakai semur oncom bukan? Semur tahu. Di sana oncom disemur nggak? Di Cipadu masih di oncom, ada semur oncom. Kalau semur oncom dia ngeresep ke dalam. Ya, kalau semur tahu mah luar doang hitam, dalamnya putih. Kalau semur oncom masuk ke dalam tuh. Tuh kalau ngaji kayak semur oncom. Kalau kita ngaji sampai meresep ke dalam ya. Nah, kalau kita sarapan pagi nasi uduk dengan semur oncom tuh Bu, ini dokter ngomong, dia akan siap jadi kotoran, dibuang BAB, itu jam 6 sore. Makan jam 6 pagi, jadi kotoran jam 6 sore. Maka mendekati maghrib atau maghrib dianjurkan minum air putih yang cukup buat bantu keluar. Kalau kita makan jam 6 sore, entar keluar siap jadi BAB jam 6 pagi. Ini yang dimaksud, jangan dienek. Oh, kalau kita tidak amalkan ini bahaya buat kesehatan kita. Jam 6 makan nasi uduk pakai semur oncom. Jam 9 iseng beli gado-gado. Ntar siang makan sayur asem sama jengkol. Ntar jam 2 siangan dikit tukang bakso diberhentiin. Sorean dikit makan ketoprak. Malam makan lagi. Yang begini cepet mampus, bukan mati. Bukan mati. Kalau mati masih halus. Yang begini orang yang hidupnya begini cepat mampus Bapak Ibu sekalian. Sebab dienek terus. Dienek terus. Tapi jangan melihat saya begitu. Saya gede-gede begini makan dikit. Belagu banget tuh. Badan lo gede begitu ngomongin makan lagi. Saya gede-gede begini makan sedikit. Ada Pak orang kecil cungkring, tahu cungkring? Cungkring tahu? Makan 2 bakul ada. Saya makan sedikit. Bu, makanya Nabi bilang, sumu tasihu, puasalah kalian, makan sehat kalian. Coba puasa, jam 3:30 kita makan. Pagi nggak makan, siang nggak makan, sore nggak makan, ntar makan maghrib. Bapak Ibu sekalian, maka ini harus kita perhatikan, terutama yang nenek-nenek yang udah aki-aki tuh. Jangan sampai umur 60 nebok kencing manis, nebok jantung, nebok kanker, segala macam tuh. Sebab cara makan kita yang salah Bapak Ibu sekalian. Sehingga saya ngaji di Serang, seorang ulama besar yang beliau tidak puasa hanya 5 kali dalam setahun, selebihnya puasa. Idul Fitri, Idul Adha, Tasrek 3 hari, setahun 5 hari gak puasa, selebihnya dia puasa. Saya ngaji dengan beliau memaknakan bagaimana Nabi dalam hadisnya mengajarkan makan sulusun di sulbi, sepertiga buat minum, sulusun di nafsi, sepertiga buat napas, sulusun di akli, sepertiga buat makanan lambung kita. Saya tanya sama dokter, Pak, Bu, sepertiga 200 gram. Ini lambung kita, sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga napas, sepertiga 200 gram. 200 gram Pak kalau makan itu sekepel. Itu yang diajarkan Nabi. Sehingga beliau sampaikan makna ini hadis. Kata beliau, Anas man yakulu maratan wahidatan fil yaum. Disebut manusia kalau dia makan sehari sekali. Wal bahaim hum yakuluna maratain fil yaum. Disebut binatang kalau dia makan 2 kali sehari. Wasyayatin hum yakuluna salasa marat fil yaum. Disebut setan kalau dia makan 3 kali dalam sehari. Ibu makan berapa kali? Hah? Setan semua. Baru ini saya ceramah depan setan. Ya tuh, Bu, lihat yang diajarkan agama. Asyabu ibtida'ul ju'. Kenyang itu permulaan lapar. Saat orang memilih makan demi kenyang,
Al-ju'u ibtida'ul ju'. Kenyang itu awal daripada lapar. Kenapa ada lapar? Karena diawali kenyang, Bapak Ibu sekalian. Ya, betul? Betul? Nah, maka Bapak Ibu sekalian, ayolah kita jaga ini nikmat yang dilupakan kebanyakan umat. Nikmat sehat dan luangnya waktu. Ayo kita jaga kesehatan kita ya, supaya kita terus bisa beribadah dengan baik. Modalnya sehat insya Allah. Makan dengan cara yang benar yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi. Saya memang di rumah nggak punya piring. Di rumah piring paling 1-2. Saya pakai nampan. Saya kalau makan sama istri saya pakai nampan. Jadi nasi di situ, lauk di situ, bareng-bareng tuh. Saya, anak saya, istri satu nampan. Iya, alhamdulillah. Nggak praktekin pakai piring nggak. Makanya Pak Samadi, Bu Sumiati, mohon maaf saya satu ada acara lagi nanti di Cipadu nih jam 11. Kedua, saya bukan yang nggak mau makan di sini. Bukan. Ya, karena saya biasa makan senampan. Ya, kalau saya di sini makan pakai daging, istri saya kan makan ikan asin, kesian ya. Supaya sama-sama makan daging bagaimana? Jangan dibilang begitu. Jangan dibilang begitu, jangan. Ini Pak Samadi mah orang tua saya. Saya kemarin Bu nggak niat ceramah. Saya kemarin niat nyari barokah Bu Sumiati dan Pak Samadi. Nggak niat ceramah, nggak ada sama sekali. Saya niat nyari barokah sebab mau bagaimanapun ya, mau bagaimanapun santan mah adanya di kelapa tua. Benar begitu? Iya, kelapa muda ada santannya nggak? So pinter-pinternya yang muda di depan orang tua mah kalah barokah. Makanya di depan 2 orang kita wajib jadi orang bodoh. Di depan orang tua kita, walaupun kita S3, S4, di depan orang tua kita wajib bodoh. Di depan guru kita wajib bodoh. Sebab yang namanya santan mah di kelapa, yang namanya barokah di orang. Al-barokah fi suyuhikum. Keberkahan itu diletakkan pada orang-orang tua kita. Saya kemarin Pak Samadi dan Bu Sumiati hanya mencari keberkahan Pak Samadi dan Bu Sumiati yang akan berangkat ke tempat sumber barokah, yaitu Makkah dan Madinah. Insya Allah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, yang ketiga supaya pengen sehat panjang umur, ini yang terakhir. Yang ketiga, ini khusus buat suami kita. Ini kan banyak kan ibu-ibu nih. Nanti suaminya kasih tahu di rumah ya, setelah pulang, ya Pak ya, yang hadir, ibu-ibu kasih tahu suaminya. Itu saya baca dalam kitab Tazkirah karya Al-Imam Ahmad Al-Attas, kitab Tazkirah itu, Tazwijul Abkar sababu li sihatin wa tulil umri. Menikahi perawan itu menyebabkan sehat dan panjang umur itu. Saya ada kitabnya itu. Bu, Tazwijul Abkar sababun li sihatin wa tulil umri. Menikahi perawan itu menyebabkan sehat dan panjang umur. Sampaikan ke suami nanti di rumah ya. Bu, jelas? Terpulang, assalamualaikum, Bang, Mas, Pak. Tadi saya ngaji sama Ustaz supaya Abang dan Mas ini suami panjang umur, sehat. Itu disuruh nikah lagi sama perawan. Ya, Bu, sampaikan ya. Siap? Saya mau nanya sama Ibu, pilih suami sehat apa mati? Sehat, benar. Pilih suami sehat apa mati? Mati. Oh. Ya, daripada sehat nyakitin, dengan mati wes kalian. Bu, saya mau nanya. Kalau suami kita nikah lagi, Allah marah nggak? Kenapa Ibu marah? Allah aja nggak marah, kenapa Ibu marah? Bu, sekali lagi, kalau suami kita nikah lagi, Allah marah nggak? Nah, itu apa marah? Jangan marah, Bu ya. Bu, ya sampaikan nanti ke rumah supaya abang sehat daripada saya jadi janda tua. Belum tentu saya laku lagi. Yang mendingan abang sehat panjang umur, nikah lagi sama perawan, insya. Jangan nama janda bang, gue belain lo. Jangan nama janda anak 3, jangan. Makin puyeng bang. Jelas Bu? Jelas? Nah, itu mah diterima silahkan, dan kitabnya ada sih. Kitabnya ada. Ibu Samadi dan Pak Bu Sumiati dan Pak Samadi yang
insya Allah akan berangkat haji. Terakhir saya sampaikan, koper sudah harus dipersiapkan sebab awal bulan kita berangkat. Penuhi kebutuhan yang cukup, obat-obatan, pakaian dan sebagainya. Tetapi Pak Samadi dan Bu Sumiati tidak cukup satu koper yang dibawa. Pak Samadi dan Bu Sumiati juga harus membawa 100 koper. Enggak hanya satu koper, 100 koper yang harus dibawa. Yang 100 koper itu 100 koper ketakwaan dan kesabaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak cukup yang di tank-tank gitu. Nah, koper ketakwaan itu mesti dibawa. Sebab Pak Samadi, Bu Sumiati dikatakan kam min wa'asilin ilal bait. Berapa banyak orang yang badannya sampai ke Baitullah. Badannya sampai ke Baitullah, ke Ka'bah. Wa qalbuhu munqati'un an rabbil bait, tapi hatinya putus dari pemilik Ka'bah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana supaya kita tidak hanya badan yang di depan Ka'bah, tapi hati dan badan juga bersama Allah? Maka bekalnya wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kopernya adalah takwa. Wattaqullah fa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bertakwalah kalian kepada Allah. Pahamilah sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang takwa. Karena banyak orang yang haji umroh hanya bersama Ka'bah, tidak bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa mereka hanya bersama Ka'bah, tidak bersama Allah? Karena dia tidak membawa bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan takwa, Al-Habib Abdul Haddad dalam kitabnya Nasiriyah, pemberian hadiah mereka yang takwa adalah ma'iyah ilahiyah, senantiasa bersama Allah Subhanahu. Ciri utama orang yang takwa, dia tahan amarah dan mudah memaafkan. Al-qazimin al-ghaib wal afina 'anil nas. Maka ini acara Walimatus Safar dibuat supaya Bapak Ibu tamu undangan memaafkan Pak Samadi dan Bu Sumiati. Dimaafin sudah? Dihalalin? Dimaafin, Bu? Dimaafin Pak Samadi? Bu Sumiati dimaafin, Bu? Alhamdulillah. Lebih daripada yang selembur minta maaf Pak Samadi, Bu Sumiati sama yang sekasur. Yang selembur dimintain maaf, kasur enggak, bahaya nih, bahaya. Sekampung dimintain maaf, yang sekasur enggak, wah bahaya. Saya pernah mimpin haji 2017. Itu haji yang keempat saya pimpin. Itu ada jamaah Pak, sampai Mekah kata suaminya ngomong ke bininya, gua gedut sama lu 40 tahun, 40 hari di Mekah begitu. Kata bininya, sama gua juga enak sama lu 40 hari 40 malam begitu Pak. Suami istri ternyata dicek tidak saling memaafkan satu sama lainnya, tidak saling menghalalkan satu sama lainnya. Selepas acara ini Pak Samadi seyogianya sebagai suami, walaupun ini beliau orang tua kami, tapi kami juga berkewajiban mengingatkan Bu Sumiati selaku sebagai istri ke Pak Samadi, tolong dimaafkan dan dihalalkan. Kemudian kepada anak-anak tercinta, cucu-cucu, rangkul mereka, duduki di depan kita, kita meminta maaf dan meminta halal kepada mereka, insya Allah. Maka tanda takwa yang utama adalah menahan amarah dan menjadi pemaaf. Jelas Bu? Bu, saya tutup, saya mau tanya, orang yang pasti dimaafkan Allah siapa Bu? Orang yang pasti dimaafkan oleh Allah siapa Bu? Hah? Orang yang sholat belum tentu. Ada yang dimaafin, ada yang enggak. Siapa Pak? Orang yang pasti dimaafin, pasti dimaafin ini. Siapa Bu? Ya, orang puasa belum tentu. Yang puasa ada yang dimaafkan, ada yang enggak. Yang haji umrah belum tentu. Orang yang pasti dimaafkan oleh Allah, pasti ketahuilah Bapak Ibu, Pak Samadi dan Bu Sumiati, orang yang pasti dimaafkan oleh Allah. Dia yang gampang maafin orang, itu yang pasti dimaafkan oleh Allah Subhanahu. Gampang maafin orang, amarahnya dia tahan. Qaziminal ghaib, menahan amarah, wal afina 'anil nas. Gampang maafin orang. Ini orang yang pasti dimaafin Allah, Bu, ya. Bu, ya, gampang maafin suami, jangan gampang gedeg sama suami kan. Gampang maafin. Itu kayak penyanyi yang kemarin itu yang viral, siapa namanya itu? Yang habis digebukin sama lakinya. Hah? Iya, dia udah benar tuh. Wa'fu amman zola, maka maafkan orang yang zolim kepada engkau. Udah benar itu. Dan kita tetangga bukan, saudara bukan, kesel aja sama dia bawaannya.
Dasar wadon bego, udah digebukin bukan diceraiin. Lah itu siapa? Saudaranya bukan, tetangganya bukan, di depan TV lagi ngomel aja. Ini perempuan sih tolol banget cuma Lesti. Otak tuh di mana sih? Udah pada bonyok mesti diterima baik itu si Bilar. Emang ibu siapanya? Itu udah bener. Itu udah bener itu. Maafin orang yang salah, zalim, karena pasti dimaafkan oleh Allah Subhanahu. Kalau laki lagi demen pakai minyak wangi, maafin baik apa sih? Kalau laki lagi demen gosok baju, maafin aja. Ini laki gua ngapain nih ya tumben-tumbenan? Bajunya rapi, badannya wangi, curigaan aja, maafin. Bu, ya, maafin, karena pasti dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ntar Bu, saya kasih tahu ilmunya. Ibu tahu Nazroh tahu Nazroh. Nazratu zaud birahmah ka nazratil Ka'bah. Memandang muka suami dengan sayang itu sama seperti memandang Ka'bah pahalanya. Bu, ada Ka'bah di rumah kita. Bu, ada Ka'bah di rumah kita. Apa itu? Muka suami kita ibu pandang dengan sayang, pahalanya sama seperti memandang Ka'bah. Jelas Bu? Jelas? Apalagi muka suaminya hitam, sama kayak Ka'bah. Apa hitam kan? Bu? Yang kedua, kublah. Tahu kublah? Kublatuz zaud ka kublati Hajarul Aswad. Cium pipi suami duluan, pahalanya seperti cium Hajar Aswad. Enggak semua orang umroh haji bisa cium Hajar Aswad. Bu, di rumah kita ada Hajar Aswad. Pipi laki kita Hajar Aswad. Bu, ya, jelas? Saya mau tutup nih, saya mau ada acara yang kedua, ya. Pulang ke rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Cium tangan suami bolak-balik. Nah, ini cium hormat, ini cium barokah, ya, 2 kali. Dari cium dudukin, bang, duduk. Habis duduk pandangin dengan sayang. Ya Allah bang, 20 tahun gue bareng lu, gue baru sadar, lu cakep juga bang. Ya, pandangin ya. Habis dipandangin, lehernya tarik. Tuh, bibirnya cium. Lalu lagi ngapain nih? Kayak bekasin mau mati besok rumahnya. Baru kali ini ngaji pulang mesra begini. Bu, ya amalin ya. Amalin. Habis ibu cium pipinya nyanyi. Sekali-kali nyanyi di depan laki. Jangan nyanyi lagi ngulek doang. Nyanyi lagi ngulek doang. Habis cium pipi kanan, pipi kirinya, bang saya mau nyanyi, dengerin ya. Dengerin. Ku ingin menjadi surga dalam lembaran hidupmu. Ku jadikan engkau imam, bimbing aku jalan kebenaran. Cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah, kasihi aku karena Allah, miliki aku karena Allah. Nenek bingung lagu apa itu Jija? Nenek lagi bingung lagu apa? Bisa kan dia? Lagu Caka. Lakinya bengong melotot baik lagi ngapain kok? Ulang ngaji mesra begini, luar biasa. Lakinya balas nyanyi. Lakinya bisa nyanyi juga suaminya. Dibalas. Tiada yang memahami segala kekuranganku kecuali kamu, bidadariku. Maafkanlah aku dengan kebodohanku yang tak bisa membimbing dirimu. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Engkaulah bidadari surga. Pelukan tuh. Ini kita datang umroh yuk ke Bagi Salam tuh. Ini pulang ngaji, assalamualaikum teriak. Assalamualaikum. Itu pintu ditendang, bro. Nah, sampai yang benar begitu. Ya, Bu, amalin ya. Sampai rumah, ketok pintu, ucapin salam, cium tangan suami pulang bolak-balik, pandangin dengan sayang, ciumin sambil nyanyi insya.
Insya Allah daftar umroh semuanya, amin. Daftar haji semuanya. Kalau ngaji begini, lu ngaji seminggu 10 kali orang apa? Iya, pulang makin mesra, makin sayang. Benar, Bu? Itu pengajian yang berhasil. Kalau pengajian yang berhasil, gampang tandanya. Pulang sayang semakin bertambah. Tapi kalau ngaji, pulang akhirnya makin benci dengan saudaranya. Kalau nggak ikut gua, neraka lu. Gua doang sudah dewek. Benci mata lu. Neraka punya bapak moyang lu. Ya. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, nah, kalau kita punya takwa, inti daripada takwa itu adalah gampang memaafkan dan tahan amarah. Mudah-mudahan Pak Sanadi dan Bu Sumiati berdua kita doakan tidak hanya membawa koper pakaian dan perbekalan, juga membawa koper ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dapat saya sampaikan, saya harus ke Taman Surya Buana di acara jamaah juga. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dan kita bisa berjumpa lagi di lain waktu. Mohon maaf apabila ada kesalahan kepada para guru-guru, para kiai. Hanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz untuk tausiahnya. Mana ibu-ibu geli